Kita angkat pujian, sujud di altarnya. Bila
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami bersyukur Bapa, kami boleh ada hingga saat ini. Semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun karena pengasihan, kasih sayang-Mu kepada kami ya Bapa. Di saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah Maranatha Fellowship di hari ini. Untuk itu kami mohon Engkau datang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Kepada Bapak Pendeta untuk membawa kita dalam pelayanan firman. Saudara sekalian, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan satukan kami kembali dalam persekutuan atau ibadah pada saat ini. Kami senang kami boleh merasakan perjumpaan kami dengan Tuhan, juga dengan sesama kami. Dan kini saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh menjadi firman Tuhan yang menyapa kami semuanya, yang mengubah hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membuka dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya berdasarkan terjemahan LAI edisi kedua ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dalam pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, ada satu ungkapan dalam bahasa Latin, ya. Mungkin saudara pernah membaca atau pernah mendengarnya. Ungkapannya ini saudara sekalian, sederhana, hanya 2 kata. Saya kira cukup kelihatan ya dari belakang ya. Cukup kelihatan? Cukup ya. Oke. Pernah membaca, mendengar? Yang pernah membaca atau mendengar tolong angkat tangan, supaya saya bisa tahu kira-kira ini asing sekali atau enggak bagi kita. Yang pernah membaca atau mendengar coba katakan. Oke. Yang angkat tangan yang pernah membaca atau mendengar ada. Artinya apa kira-kira? Coram Deo. Ini terkenal ini, kadang-kadang di mobil-mobil belakang itu ya ada tulisan Coram Deo gitu. Apa artinya? Ada yang mengerti atau menebak? Ya kalau yang kata kedua mungkin tahu ya, Deo itu apa artinya? Coba saudara sampaikan aja, tidak apa-apa saudara katakan. Ya kalau saya tanya saudara merespon nggak apa-apa, saya cukup dengar. Kalau kata kedua Deo mungkin biasa, Deo itu artinya apa? Ya Tuhan atau Allah lah ya, Theo, Deo bahasa Latinnya. Coram itu bahasa Latin cora itu artinya di depan mata. Ya. Jadi Coram Deo itu artinya adalah, ya kalau letterleknya itu di depan mata Allah, tapi seringkali diartikan di hadapan Allah. Ya. Jadi Coram Deo itu suatu ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya adalah di hadapan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala kehidupan kita sebenarnya terbuka di hadapan Allah. Allah Maha mengetahui, ya. Maka apa yang kita lakukan, katakan, bahkan kita pikirkan, itu bagi Allah terbuka. Di hadapan Allah semuanya Allah mengerti dan mengetahui. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Di dalam kitab Mazmur ada Mazmur yang terkenal yang mau menjelaskan, mengungkapkan Allah yang Maha Tahu. Bahkan saat dalam pikiran kita kan nggak tahu ya, pikiran orang lain. Sekarang saya mikirkan, saudara mikirkan apa saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Saat dalam pikiran pun Allah tahu. Mazmur ini ada di Mazmur berapa saudara? Allah Maha Tahu, doa Allah di hadapan Allah Maha Tahu. Mazmur berapa? Mazmur berapa saudara? Tapi pernah membaca ya Mazmur ini ya? Oke lah ya, kita mesti banyak membaca Alkitab saudara sekalian. Kita buka Mazmur 139. Mazmur 139 kita tidak baca semua, beberapa bagian saja, ayat 1 sampai 4 ya. Saya akan membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Saya mau mengetes suara saudara ya. Saya akan membaca bagian kiri, saudara akan membaca bagian kanan ya. Jadi kita akan bersaut-sautan membacanya ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Ya, saya membaca bersautan ya, saya bagian yang ke kiri, saudara yang ke kanan. Doa kepada Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Ya, saudara sekalian itu dulu ya. Jadi dikatakan Allah itu Maha Tahu. Bahkan dikatakan
Engkau mengerti pikiranku, ya, pikiran kita yang orang lain nggak tahu, yang hanya kita saja yang tahu. Oh, Allah itu tahu. Ya. Ini menarik saudara sekalian, kalau Allah begitu maha tahu persis apa yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan, manusia seneng nggak kira-kira? Nah, coba dijawab, manusia atau kita seneng nggak kalau Allah maha tahu? Seneng apa enggak? Nggak seneng ya? Ya, pada umumnya nggak seneng. Ya, apalagi kalau suka melakukan hal yang nggak benar, yang dosa, nggak seneng diketahui. Itulah manusia dan itulah yang juga dikatakan dalam Mazmur ini. Coba kita lihat lanjutannya ayat 7 sampai ayat 12. Kita baca bersautan lagi ya, Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ya. Inilah kecenderungan manusia berdosa, ingin pergi menjauhi Allah. Biar Allah itu nggak ngerti sih yang saya pikirkan, yang saya katakan, biar Allah itu nggak tahu. Ya. Dikatakan ini, aku mau pergi menjauhi rohmu, aku lari ke tempat yang tinggi di langit. Dikatakan, ternyata Allah ada di sana. Ya. Ke tempat yang paling bawah di dunia orang mati, Allah ternyata juga di situ. Mau terbang ke fajar, ke tempat yang jauh, Allah ada. Ke tempat yang gelap ya, kalau gelap ini kalau semua gelap padam semua kan nggak kelihatan. Oh, Allah juga ada di sana. Dan sekalian itulah gambaran manusia berdosa, bahwa nggak senang kalau Allah maha tahu. Tetapi bagi orang beriman, sekali lagi bagi orang beriman, Allah maha tahu itu sesuatu menguatkan. Nanti kita akan lihat ya, akan menguatkan ya. Mestinya ini juga bagi kita menguatkan. Yang menarik bacaan kita saudara sekalian menyinggung soal itu. Tadi pada ayat 1 dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus ya. Jelas kan dikatakan Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius dengan keyakinan semua itu dilakukan di hadapan Allah dan Kristus Yesus, ada lanjutannya yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini menarik ini. Ya. Dengan kata lain, Allah melihat semuanya itu dan nanti Allah juga akan menghakimi. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya senang dengan lagu yang kedua tadi ya, nanti kita nyanyikan lagi. Sepertinya kok cocok gitu ya, walaupun kita nggak rundingan ya, sangkakala tadi ya. Maka kita harus bekerja dan seterusnya. Dan nanti Allah datang akan kita memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itulah hidup kita saudara sekalian. Allah maha tahu. Dan suatu saat Allah akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, berarti semuanya baik pada saat Allah datang kita masih hidup ataupun saat kita mati Allah datang, semuanya dihakimi. Ini poinnya utama ya. Kalau Allah maha tahu dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya, lalu bagaimana? Ya. Ada 3 hal saudara sekalian paling tidak ya. Ada 3 hal yang disimpulkan pada ayat 5 ya. Ada 3 hal yang disimpulkan pada ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima. Namun engkau ini tentu nasihat kepada Timotius, juga nanti tentu kepada kita. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini yang pertama. Ya. Karena Allah itu maha tahu, maka kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah, kendalikanlah dirimu. Ya. Kalau dirimu tadi semua yang ada dalam hidup kita, kuasailah pikiranmu, kuasailah kata-katamu, kuasailah perbuatanmu, kendalikanlah itu.
Karena Allah Maha tahu. Jangan pikiran kita liar kemana-mana enggak karuan yang kotor-kotor. Dan kata-kata kita juga keluar kotor-kotor seenaknya mengumpat-umpat. Dan juga kita melakukan hal yang enggak benar. Kendalikanlah itu, kuasailah dirimu. Ya. Di sini dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri ini dalam bahasa aslinya artinya siuman, sadar, ya, enggak tidur, ya, enggak lupa, enggak mabuk. Sadar dengan sesadar-sadarnya, waspada, ya, bahwa Allah Maha tahu, lalu kita selalu waspada, selalu ingat, selalu eling. Karena Allah Maha tahu, maka saya tidak bisa berpikir semau-maunya, berkata, berbuat semau-maunya, enggak, semua akan dibawa di hadapan Allah dalam pertanggungjawabannya di sana. Jadi kita harus mengendalikan diri. Saudara-saudara sekalian, karena nasihat Rasul Paulus ini di hadapan Timotius tadi, di hadapan Allah, maka juga termasuk harus dipertanggungjawabkan. Entah Timotius melakukan nasihat itu, tidak melakukan nasihat Paulus, harus dipertanggungjawabkan semua, termasuk kita juga. Entah kita melakukan nasihat ini ataupun tidak, harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi kita harus menguasai diri dalam segala hal, mengendalikan diri. Kata-kata kita, pemikiran kita, ya, apa yang ada dalam pikiran kita ini seringkali tidak terkendali. Kalau kata-kata sama perbuatan mungkin ya masih bisa terkendali ya, karena ada teman, ada orang. Ya, tapi kalau pikiran ini seringkali kan susah ya. Saudara sekalian, Martin Luther pernah mengatakan, mungkin sudah pernah mendengar ungkapan ini, dia memberikan ungkapan gini ya, manusia ya kita inilah, kita ini tidak bisa mencegah burung berterbangan di sekitar kepala kita, ya kepala kita burung banyak macam-macam, tapi kita bisa mencegah jangan sampai burung itu nempel membuat sarang di kepala kita. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak bisa mencegah, ya sulit lah. Pikiran kita kemana-mana, bisa mikir A, mikir B, mikir yang baik, mikir yang jelek, macam-macam lah, ya. Ini dengki gak seneng, macam-macam itu kan termasuknya gak benar, ya. Macam-macam terus ya. Tapi kita bisa mencegah jangan sampai yang jelek-jelek itu nempel, lalu terus merasuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, terus kita pendam, kita pelihara. Jangan sampai ya. Konkretnya kalau saudara sadar bahwa yang saudara pikirkan terhadap orang lain gak benar, segera sadar, oh Tuhan, saya gak mau ini pikiran ini ada terus. Ya, tolong Tuhan mampukan saya untuk menghilangkan itu, melupakan itu. Ya, kita begitu memikirkan yang jelek sadar, oh ini gak benar. Tuhan, saya gak mau memikirkan ini lagi, tolong Tuhan. Ya, oh ini gak benar dan seterusnya. Ya, jadi kita harus selalu waspada, eling, menguasai diri. Ya. Juga kata dan perbuatan kita tentunya ya. Orang seringkali dalam hidup ini kan suka pakai topeng ya. Di hadapan teman kita, di hadapan dosen, di hadapan siapalah kita berperilaku yang manis ya. Tapi sejatinya diri kita kayak apa itu mungkin orang lain susah melihat. Tapi Allah tahu ya. Di rumah itulah kita seringkali muncul aslinya kita kayak apa ya, sifat kita, karakter aslinya kayak apa, di rumah itulah seringkali muncul ya. Atau kita sendirian di dalam kamar sendirian, itulah akan muncul banyak godaan di sana ya. Kalau dikatakan kita punya integritas itu artinya hati kita, iman kita, kata dan perbuatan kita itu cocok, nyambung dimanapun, entah di rumah, di kampus, di pasar, di jalan, sendirian, di kamar, tetap kita menjadi orang seperti itu. Inilah punya integritas ya. Terus yang pertama, kalau Allah Maha tahu, maka yang pertama Paulus memberikan nasihat supaya kita bisa mengendalikan diri ya, menguasai diri, yaitu pikiran kita, kata dan perbuatan kita. Lalu selanjutnya saudara sekalian, masih ayat yang kelima. Kuasailah dirimu dalam segala hal tadi, yang pertama. Yang kedua, sabarlah menderita ya. Sabarlah menderita. Ini yang saya katakan tadi, bagi orang yang beriman Allah Maha tahu itu sesuatu menguatkan.
ya, bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Kalau orang berdosa sesuatu yang menakutkan, Allah mengetahui, tapi bagi orang beriman ini menguatkan, karena Allah tahu, maka Allah akan peduli, akan siap menolong kita dalam kesulitan apapun. Timotius mengalami hal itu. Timotius mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Itu dikatakan misalnya di dalam ayat sebelumnya pasal 3, 2 Timotius 3 ya, ayat 11, saya akan bacakan saja. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Dari seperti Paulus, Timotius juga mengalami penderitaan, penganiayaan dari orang yang gak suka, bahkan orang-orang Yahudi sendiri gak suka. Paulus juga menerima katakanlah ancaman-ancaman dari orang-orang yang katakan gak percaya, yang dikatakan percaya sama dongeng-dongeng, ajaran-ajaran yang gak benar. Timotius juga menghadapi itu semuanya. Karena hidup tidak semuanya mulus dan lancar. Nah, dalam konteks itulah Paulus memberikan nasihat, sabarlah menderita. Kira-kira kuatlah kamu menghadapi itu semua. Allah Maha tahu, Allah tidak diam, kira-kira gitulah. Allah akan memberikan kekuatan kepada kamu saat kamu mengalami kesulitan, penderitaan, fitnah, aniaya dan seterusnya. Inilah keyakinan kita saudara sekalian saat saudara mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini, pergumulan karena putus cinta, pergumulan karena kuliah, pergumulan soal pekerjaan orang tua, soal keluarga, pergumulan macam-macam lah. Sebagai orang beriman yakin saya enggak sendirian. Saya datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Maha tahu persis. Saya mengungkapkan hanya mungkin 10%, tapi Tuhan tahu selebihnya 100%. Dan saya percaya Allah yang Maha tahu, Allah yang peduli akan menolong saya. Itu keyakinan Rasul Paulus seperti ditulis ya, ini ayat yang terkenal lagi ya. Mudah-mudahan saudara ingat dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Itulah keyakinan Paulus, Allah tahu ya. Maka Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk suka, duka, pergumulan, lancar, gagal, segala sesuatu hidup kita kan begitu. Ya, suka, duka, lancar, gagal, sedih, senang, wah macam-macam hal. Tapi dikatakan Allah bekerja. Allah Maha tahu, Allah tidak tinggal diam ya. Nah, inilah coba saudara resapi, saudara renungkan, saudara endapkan dalam hati. Oh iya ya, saya enggak sendirian ya. Saat saya merasa banyak masalah ini, syukurlah Allah siap menolong saya ya. Sehingga bagi orang percaya tidak ada kata putus asa ya. Karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Maka saudara sekalian, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan ini, jangan saudara putus asa, yakinlah Allah bekerja dalam hidup saudara untuk kebaikan kita semua. Lalu yang ketiga, yang terakhir juga dalam ayat 5 lanjutannya, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya. Di sini saudara-saudara perhatikan, lakukanlah pekerjaan, ada di dalam dengan kata pekerjaan ya. Pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Timotius yang dikirimi surat ini memang katakanlah anak rohaninya Paulus sebagai pemberita Injil, lalu suatu pelayanan menemukan anak muda Timotius ini, dipandang ini cara Tuhan memakai Timotius, orang yang berbakat ini, lalu dididik, dilatih, akhirnya menjadi pemberita Injil dan menjadi penolong Paulus dan seterusnya. Dengan kata lain, Paulus dan Timotius sama-sama pemberita Injil. Maka Paulus sebagai yang lebih tua memberikan nasihat, tunaikanlah, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tugas pelayananmu. Artinya apa? Artinya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, sesuai dengan bidangmu. Karena Timotius adalah pemberita Injil, ya bidangnya
pekerjaan pemberita Injil, lakukan pekerjaan pemberita Injil dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana? Apakah kita juga harus melakukan pemberitaan Injil? Kalau mungkin seperti Paulus atau Timotius mungkin enggak lah ya. Kita tidak diutus kemana-mana memberitakan Injil ya. Tapi prinsip melakukan pekerjaan pemberitaan Injil adalah kita tetap melakukan pekerjaan kita, profesi kita masing-masing. Itu semua dipakai Tuhan dalam rangka kita memberitakan kasih Allah, pemberitaan Injil. Atau dengan kata lain saudara sekalian, pada satu sisi memang kita harus memberitakan Injil, pada sisi lain pemberitaan Injil bukan dalam arti sempit, berkata-kata menginjili ke sana kemari dan seterusnya, tetapi melalui keseluruhan hidup kita, melalui profesi kita, pekerjaan kita, keahlian kita masing-masing, ya, di mana kita ditempatkan Tuhan. Karena ya kita semua saya kira pada umumnya mahasiswa bukan teologi kan, apalagi di Maranatha kan nggak ada teologi ya. Kita kuliah di sini, ya, mendapatkan keahlian di sini sesuai dengan bidang saudara masing-masing. Nah, tunaikanlah pekerjaan sesuai bidangmu itulah. Dan Allah memakai itu semua dalam rangka memberitakan kasih Allah, pemberitaan Injil tadi. Dengan kata lain saudara sekolah apa? Sekolah teknik. Nanti kalau selesai di bidang teknik ya saudara memberikan jasa teknik dan seterusnya dengan baik, tidak dengan akal-akalan, tidak dengan manipulasi, menipu dan seterusnya. Ini dalam rangka memberitakan Injil, ya, memberitakan kasih Allah yang baik melalui pekerjaan kita. Kita yang kuliah di kedokteran nanti menjadi dokter karena melayani dengan hati kita, ya, tanpa lihat latar belakang, bukan sekedar cari uang. Betul-betul bagaimana melalui pekerjaan kita Allah bekerja menyembuhkan orang, itulah pemberitaan Injil. Dan lain-lain sesuai dengan bidang saudara masing-masing. Ya, bagi kita tidak ada pemisahan yang tegas antara rohani dan jasmani. Semuanya itu rohani. Ya. Dalam arti semuanya ini adalah Tuhan bekerja. Apapun pekerjaan kita bukan berarti ini rohani, ini jasmani, yang rohani lebih baik, di gereja lebih baik, dan enggak. Ya. Entah di gereja, entah di kantor, di perusahaan, dimanapun, kalau ternyata kita lakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, dengan baik, benar, jujur, bertanggung jawab, di sanalah kita memberitakan Injil. Maka kita harus punya keahlian pekerjaan kita tekuni dengan sungguh-sungguh saat kuliah ini, dan nanti kalau selesai kita bekerja dengan kualitas yang baik, dan masyarakat membutuhkan keahlian saudara, dan memberikan keahlian saudara dengan tulus, tidak dengan manipulasi, bukan sekedar cari uang, di sanalah memberitakan Injil. Intinya memberitakan Injil kan memberitakan kasih Allah. Bagaimana kita meyakini Allah bekerja melalui diri kita, keahlian kita untuk menyalurkan kasih Allah. Itulah memberitakan Injil. Jadi saudara saatnya lah kalau saudara saat di sini menempa diri, menimba ilmu sebaik mungkin sehingga nanti kita dipakai Allah. Sekarang pun sudah dipakai Allah tentu, tapi masih kuliah ya, nanti kalau pekerja lebih luas lagi bidang pelayanan kita semua. Sekarang kita kembali ke tema kita siap sedia. Apa maksudnya siap sedia? Yang pertama siap sedia memberitakan firman dalam arti luas tadi. Ya. Marilah kita selalu siap sedia memberitakan firman dalam arti luas, memberitakan Injil dalam arti luas melalui kehidupan kita. Ya, sekarang pun kita melakukan melalui kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap satpam, terhadap di pasar, dimanapun, tunjukkanlah dirimu ya sebagai orang yang diutus Allah, itulah memberitakan Injil dalam arti luas. Mulai dari sekarang, jangan nanti. Tapi nanti setelah kita bekerja, ada keahlian, ada pekerjaan, melalui pekerjaan itulah juga Allah bekerja untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua, jangan lupa kita juga harus mempertanggungjawabkan. Siap sedia memberikan pertanggungjawaban apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, kita lakukan di hadapan Allah. Mempertanggungjawabkan. Ya. Allah Maha Tahu, Allah akan minta pertanggungjawaban dan saya siap sedia memberikan pertanggungjawaban kapanpun
Sehingga kapanpun Tuhan panggil saya, nanti siang sekalipun Tuhan panggil saya, oh saya siap memberikan pertanggungjawaban saya. Ya, karena usia orang itu gak ada yang tahu loh ya. Saya seringkali memberikan nasihat kepada kaum muda, jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh merasa saya masih muda, masih kuat, masih sehat. Oh, masih panjang masa depan saya. Siapa bisa pastikan? Ya, namanya maut itu datang sewaktu-waktu, tidak pandang usia. Dan kita nggak tahu kapan maut atau Tuhan memanggil kita. Tapi kapanpun Tuhan manggil kita, kalau kita siap sedia, nggak masalah. Ya. Saudara sekalian, saya mengajak saudara menyanyi yang tadi, bisa ya, yang sangkakala tadi, bisa diulang lagi. Yang nyanyi, kita nyanyi yang kedua tadi, sangkakala tadi, sambil kita hayati kata-katanya. Kita nyanyikan bersatu dua nggak apa-apa lah, sambil kita hayati kata-katanya ya, terutama nanti bait yang kedua ya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Terus yang penting ini bait ini kita perhatikan kata-katanya ya. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Oke, kata-katanya saja bait kedua tolong ditampilkan ya. Nah ini ya. Perhatikan, dari pagi hingga malam mari kita bekerja. Itulah kita harus bekerja. Ya. Bekerja apa? Ya lanjutannya, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bekerja dalam arti luas tadi ya, memberitakan Injil, mewartakan kasih Allah, tidak sekedar berkhotbah seperti saya sekarang, tapi melalui pekerjaan kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, mewartakan kasih Allah. Ya, saudara punya keahlian, punya apa, bidang profesi apa, silahkan saja. Apapun profesi saudara, Allah pakai itu semuanya. Ya, apapun keahlian saudara, Allah mau pakai itu semuanya untuk mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Lalu lanjutannya, bila dunia berakhir dan tugasku selesai. Ya, bila Tuhan datang atau tugasku selesai, ya sudah. Tuhan mengatakan cukuplah kamu, ya, meninggal maksudnya. Ya mau apa lagi? Kita tidak bisa apa-apa lagi, ya. Ya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan melihat, tadi Koramdeo Tuhan akan melihat. Lalu Tuhan akan melihat, mencatat, katakanlah begitu kira-kira. Lalu memanggil nama-nama, lanjutannya tadi apa? Di rumah Tuhan aku pun serta. Akhirnya saya dipanggil masuk rumah Tuhan dan aku serta masuk di sana. Ya. Dan kira-kira itu bisa menjadi renungan kita pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan masuk ke sesi diskusi interaktif.
Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Tanya atau sharing juga boleh sebenarnya ya, mau mengungkapkan sesuatu silakan saja, atau mau tanya atau mau menyanggah juga boleh, merespon, menanggapi silakan saja. Baik, kalau belum ada dari saya Iya. dulu Pak. Saya ingin bertanya tentang poin kedua tadi ya Pak, tentang sabarlah menderita. Tadi kata Bapak karena selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Nah, sebagai mahasiswa pastinya ada banyak tantangan gitu yang kita hadapi di bangku perkuliahan, masing-masing orang dengan tantangannya. Jadi kadang kita sesama mahasiswa tuh istilahnya saling menguatkan gitu, memberi semangat. Tapi kadang tuh respon yang kita dapat dari teman-teman kita tuh kayak, kamu tuh nggak tahu gitu apa yang aku rasakan. Terus seakan-akan merasa dirinya tuh paling susah gitu Pak. Jadinya kita peduli salah, gak peduli salah. Jadi gimana gitu Pak kita menghadapi orang-orang seperti ini Pak? Menghadapi orang yang merasa penderitaanmu itu tidak seberapa, kira-kira maksudnya gitu? Iya. Gitu aja kok ngeluh gitu, kira-kira gitu? Iya. Saudara mengalami itu? Sebetulnya ya kalau kita perhatikan lah ya dalam pergaulan kita, dimanapun saya kira lah, entah di kampus, di gereja, di masyarakat sama saja. Sorry ya, ini pendapat saya saudara boleh berbeda nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau saya pikir dimanapun kita berada itu orang-orang yang seperti itu selalu ada, ya. Tapi orang-orang yang lebih peduli, lebih care dengan kita juga selalu ada. Ya, nah kita tinggal mau mendengarkannya kemana. Kalau orang yang memang katakanlah sifatnya memang suka, sorry ya, melecehkan atau merendahkan orang, ya memang modelnya gitu, mungkin latar belakangnya dulu begitu, entah kenapa, ya sudahlah, kita mau apa lagi. Ya, tapi maksud saya gini loh, maksud saya yang utama adalah berpulang pada diri kita sendiri. Ya, orang lain mau ngomong apa saja lah, baik positif, negatif, silakan. Tapi yang utama kan kuncinya diri kita sendiri. Kuncinya kan iman kita di hadapan Allah, relasi kita dengan Allah. Ya, kuncinya kalau kita relasi dengan Allah baik, ya kita mendapatkan kekuatan dari firman-Nya, semua mau ngomong apapun nggak akan mempengaruhi kita. Seperti Paulus, Timotius menghadapi banyak penganiayaan, kesusahan, ejekan, nggak akan mempengaruhi imannya, nggak akan tergoyahkan. Ya mereka biarlah mereka bertanggung jawab sendiri dengan kata-kata mereka. Ya, nah itulah firman Tuhan menolong supaya mereka yang begitu, ya mulai sadarlah, ya mulai menghargai orang lain dengan kata-kata. Itulah doa kita lah. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi intinya dari diri kita yang utama lah. Dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Mau cerita boleh, tadi saya katakan mau kesaksian boleh. Ya. Tadi bayangan saya kan saya di Surati kan tulisannya renungan sekitar 20-an menit, betul ya? Tadi mana Yoel ya? Sekitar 20-an menit, jadi saya emang nggak panjang-panjang sekali, terus katanya ada diskusi, oke diskusi. Ya sekarang lah kesempatan kita pakai waktu ini ya. Kalau enggak kita akan cepat selesai nanti. Mari saudara silakan. Oke, silakan. Ada Pak dari. Ya mari. Halo Pak. Ya. Nama saya Novi. Saya pengen nanya. Ada teman-teman saya kadang-kadang suka ngasih statement kalau ya nggak apa-apa kita punya banyak topeng di luar sana supaya kita bisa punya banyak teman, punya banyak relasi atau ya banyak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ya nggak apa-apa kita selagi masih muda nggak apa-apa punya banyak topeng itu. Nah, menurut Bapak apakah itu baik? Terus apakah itu bisa menghilangkan jati diri kita sebagai diri kita sendiri gitu? Menurut Bapak gimana? Makasih Pak. Maksudnya memakai topeng itu baik enggak gitu maksudnya? Ya jadi kadang-kadang ada teman-teman saya yang ngomong gini Kak, ya nggak apa-apa kalau di luar sana dengan berteman dengan banyak orang kita pakai topeng sebanyak-banyaknya, jadi kayak seolah-olah kita bersikap munafik gitu Pak. Nah menurut Bapak apakah itu
baik untuk dilakukan? Ya, yang saya tangkap ya, memakai topeng atau munafik berbeda dengan kita peduli atau empati. Ya, kalau Paulus kan pernah mengatakan dalam kepada orang menangis ikutlah menangis dan seterusnya. Itu bukan memakai topeng, itu memang apa ya, simpati ya, peduli. Ikut merasakan bagaimana orang lain mengalami penderitaan. Tapi kalau pakai topeng itu kan bersandiwara. Ya, dalam hati kita sebenarnya jengkel, benci, tidak suka, tapi mukanya seperti wah ramah sekali, oh iya bagus ya, baik. Tapi dalam hati kita dendam. Ada orang seperti itu. Nah ini yang enggak boleh. Dan memang jujur saja namanya manusia enggak lepas dari topeng. Tapi seminimal mungkin topeng ini jangan jangan terlalu berlebihan, kira-kira begitulah. Jadilah dirimu sendiri. Nah, kalau kita dasarnya, kalau kita mengatakan sumbernya itu baik, dasarnya baik, airnya yang keluar juga akan baik. Walaupun airnya mungkin keluarnya keras atau keluarnya agak lembut, tapi dasarnya baik. Ada orang yang kata-katanya keras, to the point, apa adanya. Tapi kalau dasarnya baik, orang akan mengerti, oh ini memang dasarnya baik. Tapi kalau dasarnya enggak baik, kelihatannya lembut, wah manis sekali. Tapi lama-lama orang akan melihat, ternyata sebetulnya enggak seperti itu loh dia. Terhadap beberapa orang dia dikejam ternyata, tega, nah, akan ketahuan ya. Jadi intinya menurut saya jadilah dirimu sendiri, tetapi diri sendiri yang berproses, yang diproses Tuhan menjadi baik. Ya. Nah, soal sikap kita mungkin ngomongnya keras ya, to the point atau lembut, lemah lembut, itu mungkin kan gaya orang nggak sama. Tetapi yang penting kalau menurut saya dalam diri kita yang harus diproses ya yang baik, sehingga yang keluar ini ya baik. Walaupun keluarnya ini mungkin orang bisa salah paham kadang-kadang, orang kalau ngomongnya kasar kadang-kadang salah paham. Tapi kalau salah paham coba dijelaskan dan lama-lama akan tahu sebenarnya baik orangnya. Ini menolong enggak ini yang saya katakan ini ya? Ya jadi intinya jangan munafik, saya enggak setuju. Munafik atau pakai topeng di hadapan orang ini, oh kita kelihatan baik, oh ini kita sosial sekali, oh ini menolong orang. Tapi sebenarnya dalam hatinya, jati dirinya aslinya enggak seperti itu, ini enggak benar. Orang mantan enggak ada integritas itu. Ya, memang sekali lagi ini proses ya, proses jati diri kita. Ya, kalau Paulus mengatakan perbaruilah akal budimu ya, itu sesuatu di dalam perbaruilah akal budimu, Roma 12 tadi. Kalau ini kita perbarui kan keluar ya sudah, enggak masalah. Ya. Oke, gimana Novi? Aman? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Baik, kalau tidak ada lagi, dengan demikian diskusi. Oh, ada satu. Silahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Rainer. Sebelumnya terima kasih buat khotbah yang sudah Bapak bicara. Saya pikir ini sangat memberkati saya secara pribadi. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwa ketika kita mau menginjil itu kita bisa melakukan hal itu dengan profesi yang sedang kita jalani. Nah, saya sebagai mahasiswa, puji Tuhan juga saya dipercayakan sebagai ketua angkatan, yang dimana saya berpikir bahwa sebuah tanggung jawab itu merupakan pelayanan saya di Universitas Kristen Maranatha. Ya, di dalam ketika saya menjalani sebuah jabatan itu ada di mana saat-saat saya dihadapkan oleh situasi yang sulit, tapi saya pikir itulah yang namanya kita melayani ya, walaupun sulit tapi tetap harus dikerjakan. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika yang saya selalu imani, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita selalu untuk belajar berusaha untuk menjadi baik setiap harinya dan juga belajar untuk berintegritas. Tapi di sisi lain
ada saja teman-teman kita yang selalu memperlakukan kita dengan tidak adil, tetapi kembali lagi kita berpikir bahwa sebagai ketua angkatan kita harus tetap merangkul, tetapi ada saat dimana kita merasa kayak percuma gitu. Sebagai manusia kita merasa percuma. Nah, seperti juga yang tadi terdapat di poin kedua, yang dimana kita harus belajar atau bersabar dalam penderitaan. Saya mau minta pendapat Bapak. Saya pribadi kadang merasa kayaknya pengen keluar dari sebuah tanggung jawab ini. Kira-kira pendapat Bapak apa? Itu saja, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi kalau diperlakukan tidak adil, bagaimana kira-kira gitu kasarannya gitu ya? Kalau sekali lagi ini belum tentu saudara cocok dengan saya, silahkan beda, nanti saudara yang lain bisa menanggapi boleh. Kalau menurut saya bisa diklarifikasi, klarifikasi saja. Tapi kalau sulit tadi dikatakan sulit ya sudah. Kalau rasanya sulit, ya mau gimana lagi, namanya sulit. Nanti malah kalau kita bayangkan nanti malah nggak karuan menjadi hal yang besar, yang nggak karuan. Kalau saudara merasa ya sudah percuma ya sudah. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Jawa, ya bahasa Jawa ya, becik ketitik Allah ketoro. Ya, lama-lama akan kelihatan becik itu yang baik, akan ketahuan baik. Tapi yang Allah yang jelek juga akhirnya akan ketahuan. Ya, orang tidak akan mungkin kuat bermain sandiwara terus-terusan, berat, capek. Ya. Jadi kalau kita memang merasa benar, walaupun dianggap nggak benar karena diperlakukan nggak adil tadi, atau ada kritikan, ya saudara tetap perlu introspeksi, benar nggak yang dikatakan? Jangan-jangan memang saya seperti itu, jangan-jangan benar yang dikatakan, ya saya perlu berubah. Tapi kalau merasa saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ini ya sudahlah. Ya, nanti yang menilai juga Tuhan sendiri gitu kira-kira. Gimana kira-kira? Terima kasih, cukup menjawab, Pak. Ya, yang lain kalau mau memberikan pandangan boleh loh ya. Baik, silakan yang katakan Kak Stan. Ya, mau kasih tanggapan aja terkait Egner tadi, Pak. Jadi karena Bapak bilang boleh sharing gitu, perkenalkan nama saya Saud, mau nambahin aja buat Egner. Luar biasa sih kalau Egner sebagai ketua angkatan dan masukannya buat Egner. Kalau pernah Egner tahu lagu Aku berserah kepadamu Tuhan Yesus, aku berserah. Jadi untuk satu tanggung jawab itu sebenarnya enggak harus kita pasrah, tapi sebaiknya kita berserah. Itu dua hal yang berbeda. Terkadang kita yang muda-muda mungkin terlalu pasrah untuk menjalani kehidupan, tapi sebaiknya Egner bisa lebih berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki Egner, Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu kepada Egner, serahkan kembali kepada pemiliknya gitu. Jadi kalau Egner punya tanggung jawab, Egner punya sesuatu yang harus diperjuangkan, perjuangkan, tapi perjuangkan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan semuanya itu gak ada yang sia-sia. Kalau memang Egner percaya itu pelayanan, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya diskusi interaktif kita di saat ini. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih pada Bang Saul atas masukannya. Terima kasih Pak Pendeta, dipersilakan untuk duduk kembali.
Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membawakan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, dan yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah fellowship Maranatha ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha yang adalah Universitas Kristen tercinta kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Universitas Kristen Maranatha ini dapat menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada di lingkungan kampus ini ya Tuhan, dan dapat melaju dengan baik bagi kampus-kampus lainnya ya Tuhan, menjadi berkat bagi kampus-kampus yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk Civitas Akademika, baik itu dari para rektor, dosen, dan semua mahasiswa dan para pengurus Universitas Kristen Maranatha ini. Kiranya Tuhan Engkau mau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, baik itu juga yang mengalami kelemahan dalam tubuh mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan memberikan kesehatan, agar mereka dapat kembali melayani-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak, Ibu, atau rekan-rekan kami yang
pada bulan ini berulang tahun, kiranya Tuhan Engkau mau memberikan mereka panjang umur, kekuatan, dan juga kesehatan ya Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang dimana bangsa dan negara kami baru saja menyelenggarakan pemilu. Kiranya hasil yang akan keluar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ini doa yang dapat kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, atau bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan juga di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Bapak Ibu dan rekan-rekan diingatkan juga ya untuk mengisi link evaluasi, karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan di pelayanan Universitas Kristen Maranatha.
Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Baik, kami mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk hadir di ibadah Maranatha Fellowship minggu depan 23 Februari 2024 dengan tema Iman sebagai Kebenaran yang akan dilayani oleh Pendeta Tarun Nugroho STH dari GKII Peniel. Bapak Ibu dan rekan-rekan juga dipersilakan untuk mengisi link evaluasi yang tertera pada layar. Saya undang Bapak Ibu dan rekan-rekan bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Dan berkat. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh sejenak.
Ibadah Maranatha Fellowship di hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah gerejanya.